Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andika Muldani. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah analisis sistem informasi pada aplikasi Peluang dan juga aplikasi Bibit. Nah, di video sebelum-sebelumnya saya sudah membahas tentang uang fiat dan juga membahas tentang konsep hard money. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu instrumen dari hard money, yaitu gold. Tapi bukan cuma gold biasa, melainkan e-gold atau e-gold, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai emas digital. Pertama-tama kita kenalin dulu tentang emas. Emas telah dikenal sejak zaman dahulu sebagai alat investasi yang stabil. Namun kini kita bisa berinvestasi pada emas ini tanpa perlu memikirkan emas fisiknya, yaitu dengan e-gold atau electronic gold. E-gold adalah bentuk digital dari emas yang bisa kita beli dan simpan secara online. E-gold ini terikat langsung dengan harga emas dari dunia, sehingga fluktuasi harga emas global akan mempengaruhi nilai investasi kita. Nah, lanjut kita akan mengenal tentang aplikasi peluang ini. Salah satu aplikasi yang menyediakan investasi e-gold di Indonesia adalah aplikasi Peluang. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinvestasi dengan emas digital dengan mudah. Peluang juga memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya menarik bagi para investor, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman. Untuk cara investasi e-gold di Peluang ini, kalian cukup download aplikasinya, registrasi, dan memilih produk e-gold yang diinginkan. Nanti ada fiturnya di situ. Terus pembelian e-gold juga bisa dimulai dengan jumlah yang sangat kecil, bahkan mulai dari 10.000 aja. Warteg aja kayaknya 10.000 gitu ya kan. Beli makan aja 10.000. Nah, kalian udah bisa beli emas dengan harga 10.000 aja, dengan sekali makan aja udah bisa kalian beli. Peluang juga memberikan transparansi harga, di mana harga e-gold selalu mengikuti harga pasar internasional. Jadi secara real time gitu harganya. Lalu peluang juga memiliki keunggulan. Salah satunya adalah pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang menjamin keamanan aplikasi peluang itu sendiri. Selain itu, aplikasi ini juga memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan juga penjualan dari emas digital itu kapan saja, di mana saja dan oleh siapa saja. Karena maka dari itu eh, aplikasi peluang ini sangat fleksibel. Proses penarikannya juga mudah dan juga cepat. Jadi meskipun investasi ini berbasis digital, peluang memberikan rasa aman bagi penggunanya. Ya, jadi segitu aja untuk e-gold. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen investasi lainnya. Tadi kan saya bilang dua ya. Yang pertama tadi e-gold pada aplikasi peluang, dan yang kedua ini adalah instrumen investasi reksadana pada aplikasi Bibit. Nah, reksadana ini tuh beda daripada e-gold tadi. Reksadana adalah bentuk investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk dikelola oleh manajer investasi. Hasil investasi ini kemudian dibagikan kepada para investor dalam bentuk unit penyertaan. Reksadana adalah pilihan investasi yang cocok bagi mereka yang ingin berinvestasi tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan aset. Jadi reksadana ini tipikal investasi yang kayak kita ngasih uang ke sebuah platform atau sebuah manajer investasi. Nah, uang itu bakal dikelola sama manajer investasi, misalnya reksadana pasar uang. Nah, kita masukin uang ke manajer investasi. Dari manajer investasi, dia bakal ngelola uang tersebut ke pasar uang.
atau mungkin misalnya reksadana saham. Nanti manajer investasinya setelah dapat uang dari kita, dari para investor kan dikumpul nih di satu tempat. Nah, itu nanti uangnya itu bakal disebarin ke beberapa saham yang ada di pasar. Nah, nanti si para investor dalam jangka waktu tertentu bakal dibayar balik sama manajer investasinya itu. Jadi buat yang ingin main aman tapi eh, dapat untungnya lebih besar daripada Eagle tadi kan Eagle tuh sangat aman ya, karena dia cenderung naik terus, jarang turun gitu. Tapi ya dia cenderung lambat. Kalau reksadana ini lumayan lebih besar bunganya dibandingkan dengan emas. Cuman ya itu resikonya agak lebih tinggi dikit daripada emas. Tapi ini masih sangat amat aman sih kalau reksadana ini. Jadi cocok buat kalian yang pengen main aman, main di reksadana ini. Nah, main reksadana ini saya punya satu rekomendasi aplikasi, yaitu aplikasi Bibit ya. Karena di Indonesia sendiri aplikasi Bibit ini sudah terkenal, sudah bisa dilihat di mana-mana, dipakai di mana-mana. Kayak kita nonton YouTube misalnya, itu pasti ada aja iklan Bibit, pasti pernah lihat dong, pasti pernah. Gak mungkin enggak, soalnya udah sering banget lewat gitu. Aplikasi ini juga sangat populer karena kemudahan penggunaan dan juga fitur-fitur canggihnya, seperti robo advisor yang dapat membantu kita memilih produk reksadana sesuai dengan tujuan keuangan dan profil resiko. Jadi di aplikasi Bibit itu ada fitur yang bisa menyesuaikan dengan keinginan kita, kayak tujuannya. Jadi kita nggak perlu belajar yang ke dalam banget, itu udah bisa dibantu sama aplikasi Bibit itu. Nah, cara investasi reksadana di Bibit itu gimana sih? Untuk memulai investasi reksadana di Bibit, kalian hanya perlu mengunduh aplikasinya, melakukan registrasi, dan mengikuti langkah-langkah untuk mengisi data pribadi serta profil risiko kalian. Nanti Bibit akan menawarkan pilihan reksadana sesuai dengan tujuan investasi kalian. Mulai dari yang resikonya paling rendah sampai yang resikonya paling tinggi. Keunggulan dan fitur dari Bibit ini, salah satu keunggulannya adalah fitur auto invest yang memungkinkan kalian untuk menyisihkan dana setiap bulan secara otomatis. Ini sangat membantu jika Anda ingin berinvestasi secara konsisten tanpa harus mengingat untuk melakukan pembelian setiap bulan. Selain itu, Bibit juga menyediakan berbagai pilihan produk reksadana dari manajer investasi yang terpercaya, seperti reksadana saham, pasar uang, dan reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya ada perbandingan antara peluang dan juga Bibit. Baik aplikasi peluang untuk e-gold ataupun Bibit untuk investasi reksadana, itu masing-masingnya punya keunggulannya masing-masing. Peluang lebih fokus pada investasi emas digital yang aman dan juga fleksibel, sedangkan aplikasi Bibit memberikan kemudahan dalam berinvestasi reksadana dengan fitur robo advisor dan juga auto invest. Nah, tadi kan udah tipis-tipis tuh dibahas ya kan tentang resiko dan juga potensi keuangannya. Kita bahas lebih lanjut. Jadi, dalam hal resiko dan juga keuntungan, e-gold di peluang jauh lebih stabil karena harga emas cenderung naik dan jarang turun. Tapi e-gold atau emas digital ini cuman bisa buat long run. Jadi buat investasi jangka panjang aja, kalau jangka pendek gak bisa. Walaupun ya fluktuasi harga jangka pendek juga masih bisa gitu, cuman jarang sih kalau misalnya investasi emas tuh rata-rata long run ya, investasi jangka panjang, karena dia stabil. Sementara itu reksadana di Bibit
juga dapat memberikan potensi keunggulan yang lebih besar, terutama jika kalian memilih reksadana saham. Tapi ya tadi, resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan emas, karena dia main saham kan, kayak uang kita dikelola oleh manajer investasi buat dimasukin ke saham. Nah, jadi mana nih yang cocok buat kalian? Apakah kalian tipikal yang pelan-pelan tapi pasti, atau milih yang ngegas YOLO gitu, you only live once, ya kan? Ya bebas sih, cuman sebenarnya enggak YOLO juga, reksadana ya masih slow lah dibandingkan dengan saham itu sendiri atau mungkin bahkan kripto. Kalau reksadana ini masih jauh sih, resikonya masih lumayan rendah, cuman dia tuh lebih tinggi daripada e-gold, masih ada resiko buat nggak rungkat sih, lebih ke kayak untungnya dikit banget gitu. Jadi jika kalian mencari investasi yang lebih stabil dan mudah, e-gold di peluang bisa menjadi pilihan yang sangat tepat. Namun, jika Anda ingin mencoba berinvestasi dalam berbagai aset dan potensi keunggulan yang lebih besar, bibit dengan reksadananya adalah pilihan yang menarik bagi kalian. Nah, tips investasi untuk pemula bagi kalian yang baru mulai investasi, pastikan untuk selalu memahami profil risiko Anda. Mulailah dengan investasi yang sesuai dengan tujuan keuangan dan sesuaikan jumlah investasi dengan kemampuan finansial Anda. Lalu kalian juga perlu mengelola risiko dan juga diversifikasi. Oke, jangan lupa untuk melakukan diversifikasi, baik dengan peluang maupun dengan aplikasi bibit. Karena penting untuk tidak menaruh semua uang Anda dalam satu produk investasi saja. Diversifikasi juga akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keuntungan. Nah, investasi adalah langkah cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Dengan aplikasi seperti Peluang dan Bibit, kalian mulai bisa berinvestasi dengan mudah dan juga aman. Pastikan untuk selalu melakukan riset sebelum berinvestasi dan sesuaikan dengan tujuan keuangan Anda. Terima kasih telah menonton dan semoga video ini membantu kalian semua teman-teman dalam memulai perjalanan investasi kalian. Dan ingat, kalau masalah investasi, jangan FOMO, jangan ikut-ikut. Kalian harus belajar benar-benar dari nol ya tentang manajemen profil resiko dan konsep-konsep instrumen investasi yang ingin kalian masuki. Dan saya tidak bertanggung jawab jika kalian minus atau rungkat di instrumen investasi yang saya bicarakan, karena itu tergantung dari skill masing-masing. Kalau misalnya kalian masih rungkat juga di emas atau reksadana, ya berarti emang skill issue kalian ya. Makanya pelajari dulu baru terjun. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Andika Muldani pamit undur diri. Terima kasih.